Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, karena begitu besar kasih dan kemurahannya, begitu besar cintanya bagi setiap kehidupan kita. Maka daripada itu, kita patut membalas cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian, Yesus, Aku Cinta. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu. di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita pujikan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu selalu menopang. Janji-Mu menopangku, Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Kembali dari atas, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Sekali lagi,
Yesus, aku cinta padamu. Amin. Aku cinta Amin. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan kembali untuk bisa beribadah kepadamu Tuhan. Kami mengucapkan syukur, terima kasih. Meskipun kami ya Tuhan tidak bisa bertemu muka bersama dengan sesama saudara kami Tuhan, tetapi ya Tuhan, kalau kami masih bisa berkumpul meskipun jarak kami jauh Tuhan, meskipun kami hanya bisa bertemu lewat ibadah streaming online Tuhan, tetapi itu tidak mengurangi hadirat-Mu untuk ada dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan berikan kami roh sukacita di dalam Engkau. Biarlah Tuhan kami selalu dikuatkan iman, pengharapan dan kasih kami di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami ya Tuhan seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Maka daripada itu Tuhan, selama hidup kami yang masih Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami akan mempergunakan semuanya itu untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami akan beribadah kepada Engkau Tuhan. Mampukan kami, layakkan kami, supaya kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu, supaya ibadah kami boleh berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah hadirat-Mu boleh ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau pasrahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Ibadah kami hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah kami dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kembali lagi saya ucapkan Shalom saudaraku semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersuka cita. Mari kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita terus mengharapkan Tuhan supaya kehidupan kita boleh disucikan sampai disempurnakan sama seperti Tuhan. Mari kita memujikan. Satu kali akan ada disambung dengan medley di seberang sana dan disambut dengan medley lagi, oh Yerusalem. Mari kita pujikan lagu itu. Kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali, pertemuan di udara, oh senang sekali. Satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali, pertemuan di udara,
seberang sana, damai kekal. Tak ada susah di seberang sana. Sebab Yesus sertaku, sertaku selama-lamanya. Sekali lagi di seberang sana. Di seberang sana, air mata lenyaplah. Di seberang sana, damai kekal. Tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Satu kali akan ada, satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali, pertemuan di udara. Oh senang, oh Yerusalem kota mulia. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Amin. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem kota mulia. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya. Saya rindu menyanyikan sekali lagi. Oh Yerusalem kota mulia. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana, bawa saya masuk sana. Puji nama Tuhan. Lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa asalkan kita tetap setia di dalam Tuhan, maka janji Tuhan adalah mahkota kehidupan, dan janji Tuhan adalah Yerusalem kota mulia dalam. Amin. Mari kita pujikan lagu selanjutnya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda dan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk senantiasa disucikan
dan kita boleh siap sedia untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita pujikan lagu selanjutnya, Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, Amin Tuhan. Biarlah kami selalu memandang wajah-Mu. memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, Mendengar suara-Mu Yesus, mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwaku. bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kembali saat indah ku berhadapan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya dan hadirat. indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu. Amin. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu. Anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah lagu ini Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada di tempat lain. Untuk dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan, itu adalah di dalam bait-Mu, bukan di luar daripada bait-Mu Tuhan. Untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami harus selalu tetap bersekutu di dalam Engkau. Maka daripada itu Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan hari ini kami boleh bersekutu lewat puji-pujian kepada Engkau Tuhan. Semuanya Tuhan karena kemurahan-Mu Tuhan. Siapa kami Tuhan? Kami manusia yang berdosa Tuhan. Sebetulnya kami tidak layak di hadapan-Mu. Tapi kalau kami masih bisa memuji, mempermuliakan nama-Mu, kami masih bisa bersekutu dengan Engkau. Itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Maka daripada itu Tuhan, pada kesempatan hari ini, kami mau mendengarkan sabda dan firman-Mu. Biarlah sabda dan firman-Mu mampu untuk mengajar setiap kehidupan kami, mampu untuk menegur setiap kesalahan-kesalahan dalam setiap kehidupan kami, dan terutama Tuhan boleh mengubahkan setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk boleh diisi oleh benih firman-Mu. Maka daripada itu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami pada hari ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Juru Selamat kami, mempelai pria surgawi. Haleluya. Amin. Untuk acara selanjutnya, mari saya persilahkan kepada Bapak Gembala, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
dan juga saudara-saudara yang sempat bergabung dengan kami dalam pemberitaan firman Tuhan secara online di minggu ketiga dari bulan Februari ini. Sungguh kita tetap mendapat kemurahan Tuhan dan kita bisa senantiasa menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat dimanapun kita berada, karena Tuhan tidak ingin melupakan kita dan membiarkan kita berjalan sendiri. Oleh sebab itu firman Tuhan merupakan suatu wawasan, suatu pengantar hidup kita yang benar, supaya kita bisa mengenali keadaan kita semasa kita menjalani hidup ini untuk senantiasa berkenan kepada Tuhan. Baik saudaraku, kita akan lanjut pada firman Tuhan untuk pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin merefresh sedikit mengenai firman Tuhan yang pernah kita dengar pada minggu yang lalu, yaitu bagaimana kita ini mendapat kemurahan Tuhan oleh karena memang kasih Allah itu tidak terbendung. Apapun keadaannya, apapun situasinya, maka kasih Allah itu tetap akan mengalir dan masuk di dalam kehidupan bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi yang sebagai miliknya tetapi telah menolak rencana Allah yang luar biasa. Saya akan membacakan di dalam Roma 11 sebagai suatu refreshing, untuk mengingat kembali apa yang telah kita dengar pada minggu yang lalu. Roma 11 ayat yang ke-11 mengatakan, "Maka aku bertanya, adakah mereka atau Israel itu tersandung dan harus jatuh?" Artinya harus dibinasakan. Sekali-kali tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Jadi ini merupakan suatu indikasi, saudaraku, suatu pemberitahuan kepada kita bahwa Allah itu tetap konsisten, Dia tetap menyayangi umatnya. Sekalipun umat itu menolak, tetapi begitu besar kasih kemurahan Allah kepada bangsa Israel, sehingga mereka tetap diharapkan untuk kembali kepada Allah, yaitu dengan suatu cara bahwa mereka suatu saat akan melihat kebenaran itu yang akan dimiliki oleh bangsa kafir, sehingga mereka merasa ada kecemburuan ilahi di dalam kehidupan bangsa Israel ini. Ini suatu rencana Allah yang luar biasa, saudaraku. Diharapkan supaya membuat Israel itu cemburu. Sebab jika pelanggaran dari Israel itu berarti menjadi kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka merupakan kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, lebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Sekali lagi saudaraku, ditegaskan bahwa Tuhan itu tidak membuang Israel. Dia tetap menyayangi. Dia tetap memberikan waktu yang cukup kepada bangsa ini, supaya mereka nanti suatu saat mereka juga akan kembali masuk di dalam kesempurnaan Allah. Allah tidak meninggalkan umatnya. Tetapi kita harus tahu, saudaraku, pada saat-saat semacam ini, saudaraku, kita ini mendapat kemurahan ekstra dari Tuhan, sehingga kita dikaitkan dengan keselamatan Israel itu, umat Allah itu. Ayat 15 mengatakan, jika penolakan mereka itu berarti perdamaian bagi dunia, artinya penolakan mereka kepada Kristus itu membuat kita bisa berdamai dengan Allah, oleh karena kita yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Maka ada suatu perdamaian bagi dunia ini. Dapatkah penerimaan mereka, dapatkah keinsafan mereka
mempunyai arti yang lain daripada hidup di antara orang mati? Jadi saudaraku, Alkitab ini memberitahukan kepada kita suatu saat yang sudah akan ditentukan oleh Tuhan, bahwa bangsa Israel ini akan kembali kepada Allah. Maka akan terjadi kebangkitan. Kebangkitan di sini tentu kebangkitan secara rohani. Ada revival, ada suatu gerakan besar akan terjadi di dunia ini, yaitu bahwa nama Yesus itu akan diproklamirkan secara luar biasa dan akan mendapat suatu perhatian yang luar biasa. Dia tetap Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Dan kemudian firman Allah menjelaskan kepada kita, kita tidak lebih tidak kurang hanya sebagai zaitun liar yang dicangkokkan kepada zaitun jati, di mana kita boleh hidup di dalamnya. Sehingga peringatan Tuhan mengatakan, jangan kamu bermegah, ayat 18, jangan kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingat bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Jadi artinya hidup kita ini, saudaraku, jaminan hidup rohani kita ini, keselamatan kita ini bersumber dari akar itu. Akar itu ialah Yesus itu sendiri, kasih karunia itu sendiri yang membawa kita untuk menjadi dekat kepada Yesus. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang disediakan Allah bagi kita, sehingga kita harus waspada dan jangan kita meremehkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita sekarang mulai refresh lagi dan kita sudah mengerti tentang hal ini. Dan kemudian Rasul Paulus mengatakan hal ini, saudaraku, merupakan suatu ucapan pujian syukur kepada Allah Tritunggal. Ini adalah suatu rencana Allah yang tidak bisa dipahami begitu mudah, tidak bisa diselami oleh hikmat manusia, sulit untuk bisa dimengerti, tetapi ini bisa diterima hanya dengan iman. Ayat 33 firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 11, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapa yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Dalam hal ini kita diberi suatu pengertian, saudaraku, bahwa segala apa yang terjadi merupakan kebaikan Tuhan atas kehidupan manusia, siapapun dia, yang dia mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kemudian ada satu pemujaan dari Rasul Paulus kepada Allah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, Bapa yang Maha Kasih, dan oleh Dia firman yang sudah pernah turun ke dunia ini menjadi manusia, wujud manusia di dalam Kristus Yesus, dan kepada Dia Roh Kudus yang memimpin kita. Saya baca ini, saudaraku, saya tertarik. Kenapa kok dia kok sampai 4 itu dianya? Ternyata, saudaraku, saya renungkan, inilah yang dikatakan Soli Deo Gloria, pemujaan kepada Allah Tritunggal, kepada Allah Bapa, kepada Putra, dan kepada Roh Kudus. Kemudian bagi Dialah
Bagi dia yang terakhir ini adalah bagi Allah Tritunggal itulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ini sungguh merupakan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita selami dan untuk kita terima dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Saudara, baik, sekarang kita akan lanjut di dalam firman Tuhan sebagai tambahan dari apa yang sudah kita lewati minggu lalu. Kita pindah di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Kita lihat di sini di dalam ayat yang ke-20. Kita juga sudah mendengar bahwa Israel itu menolak Yesus. Tetapi penolakan itu sejatinya tidak semua Israel, saudara ya. Jadi mereka itu ada yang mau menerima, ada yang mau menerima. Jadi ada yang moderat, saya katakan, mereka masih bisa untuk menerima. Dan kemudian ada yang sifatnya itu konservatif, kolot, seperti Rasul Paulus. Dia tidak mau bergeming dari kepercayaan yang dia terima, yang dia pelajari. Sehingga pada ujung-ujungnya dia menjadi seorang yang menolak luar biasa kepada Kristus. Tetapi juga ada yang sebagai orang awam. Orang awam ini lucu, saudara ya. Jadi dia itu cuma ikut-ikutan saja. Tetapi pada akhirnya nanti dia menolak. Karena Tuhan tidak mau menjadi raja mereka. Nah, ini masing-masing punya argumentasi, saudara ya. Jadi ada berbagai-bagai. Ahli-ahli Taurat itu juga ada yang baik, saudara ya. Bahkan orang Roma sendiri ada juga yang menerima Yesus. Tetapi saudaraku, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tetap menghargai kepada sesama. Juga terhadap para ahli Taurat ini, saudara ya, yang macam-macam bentuknya. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang cuek, ada yang tidak peduli. Tetapi yang paling jahat ialah menggunakan situasi dan kondisi itu secara munafik dan mendapatkan keuntungan dari kemunafikan itu. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 20. Mengatakan demikian. Maka aku berkata kepadamu. Nah, ini Tuhan berkata kepada kita orang-orang percaya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga. Nah, ini saudaraku merupakan suatu warning dari Tuhan. Mereka ini adalah orang yang disiplin sebetulnya. Saya sendiri jauh-jauh hari, bahkan sampai tadi malam, saya itu berpikir, mengapa Israel itu menolak Yesus? Dan kemudian mengapa kalau dia menolak Yesus kok dianggap salah? Padahal dia kan sudah diberikan kitab Taurat. Dia konsisten dengan kitab Tauratnya itu. Apa salahnya begitu, saudara? Jadi pikiran saya itu memikirkan sampai ke situ. Gitu. Apa salahnya sih orang Israel itu? Bukankah dia betul-betul berpegang kepada Tauratnya itu? Dan Taurat itu juga kudus, firman Allah. Kenapa kok dia dipersalahkan? Nah, ini masalahnya, saudara ya. Kita lihat alasan Tuhan mengatakan itu, kita lihat di dalam Roma 2 ayat 13. Tuhan mengatakan, karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat itu yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan Taurat yang dibenarkan. Jadi oleh karena ketaatan-ketaatan mereka dengan cara-cara mereka secara Taurat,
mereka itu dibenarkan. Tetapi ada suatu hal yang aneh, saudaraku. Kita lihat di dalam Roma 3:20, saudaraku. Ini ada sesuatu yang kontradiksi. Dikatakan demikian, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kontradiksi. Tadi mengatakan dibenarkan karena melakukan Taurat, tetapi di ayat selanjutnya ini dikatakan tidak ada orang yang dibenarkan oleh karena melakukan Taurat. Nah, ini suatu tantangan, saudara, bagi kita. Bagaimana kita memikirkan hal ini? Saya merenungkan lama ayat ini karena kelihatannya kontradiksi, tapi sebetulnya tidak. Yang menentukan pada akhir ayat Roma 3:20 ini mengatakan, karena justru hukum Taurat orang itu mengenal dosa, sehingga dia mengulang-ulang, mohon ulang-ulang untuk mengorbankan secara berulang-ulang untuk menghapus dosa mereka, sedangkan itu firman Tuhan mengatakan tidak bisa. Darah lembu, darah hewan itu menghapus dosa, tetapi hanya darah Yesus itu yang bisa menghapuskan dosa. Nah, di sini kita bisa melihat, saudaraku, bahwa rencana Allah ini sedemikian rupa sehingga dia mau supaya manusia ini menerima sesuatu yang lebih dari sekedar hanya peraturan-peraturan Taurat itu, tetapi menerima Yesus sebagai wujud dari kasih karunia Allah yang membebaskan mereka dari tuntutan Taurat, tuntutan dosa, untuk hidup di dalam kebenaran Allah dan dibenarkan oleh karena iman kepada korban Kristus. Ini yang mau dijelaskan oleh Allah. Tetapi Israel tetap berteguh kepada pendiriannya. Tetap saya memikirkan hal ini, saudaraku. Kita sudah kadung nyemplung di dalam kasus ini, di dalam topik ini. Saya baru sadar, saudara, bahwa sebetulnya Tuhan itu sudah mengingatkan sedemikian rupa kepada bangsa Israel ini. Ada banyak, saudaraku, Yesus menangisi kekerasan, kedegilan hati Israel ini. Seperti tangisan Yesus kepada Yerusalem. Dia mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, aku ingin mengumpulkan engkau sebagai induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya. Itu suatu kerinduan, saudara. Suatu panggilan. Saudara bisa baca itu di dalam Matius 23 ayat 37. Di sana jelas Yesus menangisi Yerusalem. Kemudian di dalam Yohanes 9:41 Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau tidak melihat, engkau tidak berdosa. Tetapi engkau mengatakan engkau melihat, maka engkau berdosa oleh karena kekerasan hati. Jadi Allah itu sebetulnya sudah memberikan sesuatu yang luar biasa, kesempatan, penjelasan, solusi dan lain sebagainya. Tetapi Israel tetap mengeraskan hati. Yohanes 15 ayat 22. Kalau aku tidak datang dan aku tidak berkata-kata kepadamu, kamu tidak dosa. Tetapi aku ini sudah datang dan aku sudah berkata kepadamu, tetapi engkau tetap mengeraskan hati. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 32,
Yesus pernah mengatakan, seperti apakah umpamanya zaman sekarang pada saat aku hadir di dunia ini? Seperti orang yang meniup seruling di tengah-tengah pasar, tetapi tidak ada orang yang menari. Seperti orang yang menyanyikan lagu duka, tidak ada orang yang menanggapi dengan tangisan. Jadi ini merupakan suatu keluhan tersendiri dari Yesus melalui firman Tuhan, saudara. Yang bisa saudara baca satu persatu, tentu tidak bisa dibaca saat ini, terlalu panjang. Tetapi saya mengumpulkan data-data ini, saudara. Kemudian Yohanes 11 ayat yang ke-18 mengatakan, Yohanes Pembaptis datang, dia tidak makan, tidak minum. Engkau mengatakan orang ini kerasukan setan. Sehingga Yohanes Pembaptis juga dimusuhi. Kemudian Yesus mengatakan, aku datang, aku makan, minum, tetapi aku pun juga dituduh sebagai seorang pelahap dan peminum. Tidak ada benarnya. Jadi Israel ini menolak luar biasa, saudara. Dan yang terakhir di dalam Lukas 10 ayat 13-14, Yesus menangisi beberapa kota, Korazim, Betsaida. Jikalau engkau sudah melihat mujizat-mujizat ini, dibandingkan apabila Sodom Gomora itu juga menyaksikan segala keajaiban, mujizat-mujizat yang terjadi, maka negeri yang penuh dosa itu akan lebih bertobat daripada kamu. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Kita baca, saudaraku, supaya jelas, supaya salah satu ayat ini kita baca sebagai kejelasan. Lukas 10 ayat 13. Celakalah engkau Korazim, celaka engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi saudaraku, banyak usaha Tuhan itu untuk membuat Israel itu berbalik. Tetapi kita melihat, saudaraku, kekerasan hati itu tetap dipertahankan. Kekerasan hati itu tetap dipertahankan. Yesus sudah menegur berulang-ulang, tetapi kekerasan hati itu dipertahankan. Saudara, kita mengambil hikmah dari kekerasan hati. Kekerasan hati itu kalau tidak segera diselesaikan, maka akan timbul suatu kebencian, akan timbul suatu kedengkian, akan timbul rasa iri dan lain sebagainya. Bahkan perasaan-perasaan penolakan itu, saudaraku, akan bisa berlaku di dalam dunia kita sekarang ini, di dalam kehidupan manusiawi kita sekarang ini. Bahkan lebih tragis lagi, itu akan bisa berkembang dan bisa lebih terwujud di dalam gereja Tuhan, di dalam ibadah kita.
Oleh sebab itu, saudaraku, kita mengambil pelajaran dari penolakan-penolakan Israel ahli-ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi ini, saudaraku, yang mengeraskan hati terhadap Kristus. Maka kita akan melihat dan memperhatikan di dalam Markus pasal 3. Kita mulai di dalam ayat yang pertama. Ini merupakan suatu cerita bersambung, saudara, supaya mudah kita ikuti. Kita akan baca secara keseluruhan dan saya akan mencoba untuk membongkar apa yang bisa kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca ini. Ayat 1 dari Markus 3. Kemudian Yesus masuk ke rumah ibadat. Perhatikan, saudara, masuk ke rumah ibadat berarti itu ada ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Nah, pertanyaannya sekarang, tangan yang mana? Ya, kita tidak mendapat informasi di dalam Markus. Tetapi saya katakan, saudaraku, di dalam Lukas itu jelas dikatakan dalam cerita yang sama, cerita referensi itu ada persamaan, maka Lukas mengatakan tangan kanan. Saudara boleh cari sendiri itu di dalam Lukas. Tangan kanan. Tangan kanan ini mempunyai arti yang khas di dalam kepercayaan orang-orang Yahudi, saudara. Oleh karena kanan itu merupakan bagian yang terbaik, yang terhormat. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Sebelah kanan. Dan kemudian, saudaraku, di dalam dunia ini, saudaraku, ada pengaruh dari kebiasaan semacam itu. Sehingga gambar presiden itu selalu diletakkan di sebelah kanan. Dan kepala Garuda itu di dalam lambang negara kita selalu menghadap ke kanan, di arah yang terbaik. Presiden fotonya ditaruh di situ, di sebelah kanan. Jadi kanan itu mempunyai arti yang baik, saudara. Jadi kesimpulannya, jikalau orang itu mati tangan kanannya, berarti dia tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Timur Tengah itu, saudaraku, ya, filosofi tangan kanan itu luar biasa, sangat dihargai. Kalau makan pakai tangan kanan, kalau makan tangan kiri itu setan gitu. Nah, sampai ke situ. Jadi begitu kata kanan itu merupakan sesuatu yang terbaik dari seseorang manusia, sehingga kalau mati tangan kanannya, secara rohani bisa dikatakan dia sudah tidak punya kemampuan untuk berbuat sesuatu yang baik. Tetapi dia datang di dalam ibadah ini. Di sana, saudaraku, ayat kedua dikatakan mereka mengamat-amati Yesus. Mereka ini siapa? Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang pernah ditegur oleh Yesus habis-habisan, sehingga dia menaruh perasaan benci dan dengki kepada Yesus, dan dia mencoba untuk mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Dan hal ini, saudaraku, terjadi di dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu perhatikan, jikalau kita ini pergi ke rumah Tuhan, pergi beribadah, periksalah hati kita ini. Jangan sampai kita ini datang ke rumah Tuhan bukan untuk mencari berkat kebenaran firman, tetapi mencari kesalahan orang, kesalahan teman-temannya, kesalahan pendetanya. Itu yang menjadi masalah, saudara. Sehingga ibadah itu tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal seperti yang direncanakan oleh Tuhan. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka mempersalahkan dia. Ini memang keahliannya ahli Taurat, saudara. Ini memang keahliannya ahli Taurat.
dan orang-orang Farisi. Mereka itu senang untuk melakukan sesuatu yang mencari-cari kesalahan orang. Bahasa yang terkenal sekarang itu diistilahkan sebagai sweeping, ya. Kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 23. Kalau Yesus itu pagi-pagi dia sudah ada di rumah Allah dan dia ada di mana saja untuk mengajar, maka pagi-pagi yang sama, saudaraku, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki itu juga ada kegiatan. Kegiatannya itu apa? Cari orang salah. Senang sekali dia itu kalau ketemu orang salah, supaya orang salah itu ditangkap dan dia yang mendapat jasa. Tapi cara nangkepnya nggak pernah adil lah ini, saudara. Kita lihat aja sepenggal ya. Yohanes 8 ayat 2 sampai 3. Pagi-pagi benar Yesus berada lagi di bait Allah. Loh, pagi-pagi loh ya. Subuh pagi-pagi ada di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepada Yesus. Yesus duduk dan mengajar mereka. Ini kegiatan Yesus pagi-pagi. Tapi orang-orang ini, ahli Taurat Farisi ini, juga tidak kalah kegiatannya. Ayat 3, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Jadi dia itu membawa hasil sweeping, hasil tangkapan. Kalau Yesus itu mengajar orang supaya berbuat baik, maka orang-orang Farisi ahli Taurat ini nangkepi orang-orang gitu, saudara. Jadi ini ya sebagai contoh aja. Saya tidak melanjutkan di situ, oleh karena terlalu panjang. Ini cuma kita melihat. Jadi mereka mengamati Yesus. Kita kembali ke Matius 3 ayat 2 tadi. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat dipersalahkan. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangan itu, mari berdirilah di tengah. Kalau orang Farisi ahli Taurat itu membawa perempuan berzina itu ditaruh di tengah-tengah untuk dihukum, untuk dibinasakan. Tetapi Yesus sebaliknya mengatakan kepada orang yang cacat tangan kanannya itu, mari berdiri di tengah. Untuk apa? Untuk diselamatkan, untuk disempurnakan. Beda, saudaraku. Jadi jalan pikirannya itu sudah beda. Yang satu itu pikirannya tetap mencari kesalahan orang untuk menyenangkan dirinya, tetapi Yesus mengambil suatu risiko untuk menyelesaikan masalah orang, untuk menolong orang, supaya nama Allah itu dipermuliakan. Ayat yang keempat, kemudian katanya kepada mereka, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Diam saja ini, saudaraku, merupakan sesuatu orang yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak berani menjawab pertanyaan Yesus. Padahal seharusnya dia tahu sebagai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi oleh karena dia selalu kalau menjawab Yesus selalu dimentahkan dan dibalas dengan dipermalukan, maka mereka tidak berani menjawab seperti apa yang ditanyakan oleh Yesus. Ini merupakan suatu kecurangan yang luar biasa. Orang yang tidak bertanggung jawab. Ini terjadi loh, saudara. Terjadi di dalam rumah Tuhan. Ada suatu proses ibadah. Ada kebajikan-kebajikan yang dijalankan.
Tetapi orang-orang yang datang dengan perasaan-perasaan beda yang tidak menghargai Allah, dia hanya mencari-cari kesalahan. Saudara, ini menjadi suatu warning buat kita. Sekali lagi saya katakan, jangan kita mempergunakan kesempatan ini, saudara. Kesempatan hidup kita ini, apalagi di dalam ibadah, jangan kita mencari-cari atau memancing-mancing kesalahan orang, kesalahan hamba Tuhan, kekurangan seseorang dan seseorang lainnya. Ini merupakan sesuatu yang tidak baik, dan itu menjadi kerugian bagi diri kita sendiri. Dan kerugian ini luar biasa, saudara. Nanti saudara akan lihat kerugian orang semacam ini apa, saudara. Mereka waktu ditanya, mereka diam saja. Ayat yang kelima, Yesus sangat berduka cita. Yesus itu punya hati yang sangat lembut, sangat baik. Dan dia melihat orang yang semacam itu, dia sangat berduka cita. Oleh karena dia tahu sikap semacam itu dari kekerasan hati, kedegilan hati. Ia berduka cita karena kedegilan hati mereka. Dan dengan marah, Yesus memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang yang mati tangan itu. Di sini dikatakan Yesus betul-betul marah melihat kelakuan orang-orang ahli Taurat dan Farisi itu. Marah. Dan dia memandang sekelilingnya. Dia menantang kepada orang-orang yang ada di tempat itu. Siapa yang berani menjawab? Tak seorang pun yang mau menjawab. Mungkin mereka yang bukan ahli Taurat atau bukan Farisi, mereka takut juga menjawab oleh karena adanya orang-orang Farisi, sehingga mereka bungkam oleh karena ketakutan. Hal semacam ini sering terjadi, saudara. Sering terjadi. Oleh karena kita sungkan terhadap kiri kanan kita, maka kita mengabaikan kebenaran. Dan kita berdiam diri. Ini membuat suatu contoh yang baik. Ayat 5, saya ulangi, ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang yang mati tangan sebelah itu, ulurkan tangan. Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangan itu. Jadi pada hari Sabat itu, saudaraku, Yesus menyembuhkan orang yang menderita oleh karena tidak punya kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dalam hal ini diistilahkan mati tangan sebelah. Ini adalah rencana Tuhan, saudaraku. Di dalam saat-saat kita hidup, kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu diperlakukan atas kehidupan manusia pada zaman akhir ini. Jangan kita menolak Dia. Jangan juga kita oleh karena tidak pengertian kita mencari kesalahan-kesalahan kepada orang lain. Selanjutnya ayat 6 ini sebagai ayat yang terakhir ini, saudara. Firman Tuhan mengatakan, lalu keluarlah orang-orang Farisi, tentunya dengan orang ahli Taurat itu juga, dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Kebencian, saudaraku, penolakan ini bisa bertambah-tambah, saudaraku, sehingga akhirnya bisa menjadikan sikap bermusuh, membenci, dan keinginan untuk membunuh. Aneh ya, saudara ya. Kejadiannya ini di tengah-tengah ibadah loh. Memang saudaraku, saya pikirkan, kok aneh ya, kok di tengah ibadah kok bisa kayak gini. Ibadah ini memang sumber masalah, saudaraku.
pembunuhan pertama Kain dan Habil itu juga pada waktu ibadah. Pada waktu dua bersaudara ini mempersembahkan persembahan kepada Allah, yang satu diterima, yang satu ditolak. Maka di sanalah timbul suatu rasa iri hati, dengki dan lain sebagainya, sehingga timbul perasaan ingin membunuh saudaranya sendiri. Dan itu dilakukan sekalipun sudah diperingatkan. Hati-hati, saudaraku. Saya pikir-pikir lagi, Tuhan, apa COVID ini juga di dalam rencana Tuhan? Bisa saja. Oleh karena kita dengan sementara kita ibadah secara online ini, saudaraku, kita tidak bertatap muka, kita tidak bertemu dengan teman-teman. Tuhan memberikan suatu pelajaran bagi kita, supaya kita bisa mengintrospeksi, juga kita bisa mempunyai rasa merindukan saudara-saudara kita untuk beribadah lagi di dalam satu tempat seperti semula. Ini juga merupakan suatu pelajaran, saudaraku. Jangan ini dianggap sesuatu yang lewat begitu saja. Tetapi marilah kita mempelajari ini sebagai suatu bukti dari kasih sayang Tuhan yang memelihara kehidupan ini. Saya ringkas, saudaraku, Matius 3 ini, Markus 3 ini. Di dalam suatu ibadah, ada orang yang datang dengan suatu kebutuhan dari segala kekurangannya. Tetapi di antaranya ada orang-orang yang datang dengan maksud-maksud yang berbeda. Justru menggunakan kesempatan untuk berbuat baik itu diselewengkan sebagai suatu kesalahan. Tetapi sebetulnya ini kesalahan yang dicari-cari. Seperti kebiasaan mereka ini yang selalu mencari-cari salah. Padahal tidak ada kesalahan. Mungkin ada, tetapi yang melakukan pengamatan, pengintaian itu justru lebih banyak salahnya. Di situ ada semua di dalam bait Allah. Ya. Tetapi apapun yang ada di situ, ada Yesus di antara mereka, dan kebenaran itu tetap ditegakkan, dan berkat-berkat itu tetap terjadi. Mujizat penyembuhan, pemulihan itu tetap terjadi. Dan di antaranya, saudaraku, orang-orang yang datang dengan maksud yang tidak baik, maka segala perasaan-perasaan jahat itu akan berubah begitu drastis, begitu cepatnya untuk menjadi suatu kebencian, tingkat pembunuhan, dan dia bersekongkol dengan Herodian. Herodian ini, saudaraku, adalah antek-antek dari Raja Herodes. Raja Herodes ini adalah penjajah dari orang-orang Yahudi, termasuk ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia bersekongkol dengan teman-temannya, dengan orang-orang yang lebih bejat dari dia. Dan kemudian dia ingin membunuh Yesus, membungkam kebenaran itu. Kita bisa mengambil hikmahnya, saudaraku. Secara keseluruhan, kita mendapat kesempatan oleh karena penolakan dari umat Tuhan. Tetapi Tuhan menjamin bahwa umat ini akan kembali setelah ia melihat bagaimana kasih karunia Allah itu mengalir kepada orang-orang kafir, sehingga akan ada revival di kemudian hari, bagaikan kilat yang memancar, yang terlontar dari timur ke barat. Itulah tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Akan saat ada terjadi revival, kegerakan rohani yang luar biasa. Dan di sana, saudaraku, kita melihat bagaimana Tuhan itu meneruskan segala apa yang menjadi rencananya.
Dan di dalam hal ini Tuhan tadi memberitahukan melalui ayat-ayat bahwa Tuhan itu sebetulnya sudah memberikan lebih-lebih dari peringatan. Tetapi pengerasan hati ini, saudaraku, tetap juga terjadi. Dan itu bisa kita lihat sesuatu yang merugikan, tidak menguntungkan. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Tuhan memberikan pengenalan akan segala kebajikannya. Segala puji hormat bagi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Sebenarnya ada banyak topik di sana, namun saya menangkap satu poin Bapak Ibu Saudara. Bagi saya pribadi, satu poin yang saya tangkap adalah mengapa orang Israel itu tidak bisa menerima Tuhan. Itu merupakan pertanyaan yang begitu sangat berat. Padahal Tuhan Yesus sudah memperingatkan selalu. Dan ternyata jawabannya adalah karena mereka memiliki ketegaran hati, kekerasan hati. Namun kita Bapak Ibu Saudara sekalian bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat kita dan yang membebaskan kita. Dialah yang memberikan anugerah kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita seperti ranting yang liar dicangkokkan kepada ranting pohon zaitun Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan melimpah bagi kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu, atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita angkat pujian ini dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, oh, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, oh, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai
hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena pengorbanannya. Mungkin bangsa Israel menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, namun kita menerima Dia. Kita spesial Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, karya terbesar dalam kehidupan kami, bahkan harta terbesar dalam kehidupan kami, nilai terbesar dalam kehidupan kami, dan semua yang terbesar dalam kehidupan kami sebenarnya adalah pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan kami. Melalui pengorbanan-Mu lah segala dosa kami diampuni, baik dosa masa lalu maupun dosa yang akan datang. Semuanya Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Pengorbanan Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Namun kami harus menghargai anugerah Tuhan dengan cara kami beribadah, dengan cara kami bersekutu, dengan cara kami berdoa, dan dengan cara kami melakukan firman-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu bernilai dalam kehidupan kami. Sekarang kami menjadi manusia baru. Sekarang kami menjadi anak-anak Allah. Kami bukan lagi menjadi orang-orang yang dikutuk, namun sebaliknya kami menjadi orang-orang yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah menyampaikan berita firman-Mu, yang sudah mempersembahkan, mengorbankan perasaan, pemikiran, dan waktu seluruhnya. Kiranya Tuhan berkati Bapak Gembala kami dalam kesehatan, dalam hikmat, dalam keluarga. Tuhan kiranya memberkati dan membukakan rahasia firman-Mu ya Tuhan, sehingga boleh memberkati kami, menggembalakan kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat juga yang sudah mendengarkannya, kiranya Tuhan tolong supaya kami bisa melakukan firman-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pengumuman yang saya bagikan bagi kita semua untuk 1 minggu ke depan. Pertama Bapak Ibu Saudara, ibadah tetap berjalan seperti biasa. Ibadah PA hari Rebo jam 5 sore. Ibadah kaum muda hari Sabtu juga jam 5 sore. Namun biasanya sudah di-share pagi-pagi hari Sabtu. Ibadah sekolah minggu tetap berjalan seperti biasa. Dimohon bagi orang tua yang memiliki anak-anak sekolah minggu, dimohon menghimbau untuk bisa menyaksikan ibadah sekolah minggu supaya anak Bapak Ibu Saudara sejak dini sudah bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah raya juga tetap berjalan seperti biasa. Hari Minggu jam 8 pagi, mari kita saksikan bersama-sama. Mari kita luangkan waktu kita bersama-sama. Dan pengumuman yang kedua yang ingin saya bagikan, bagi Bapak Ibu yang sakit mungkin, atau mungkin yang ingin memberikan persepuluhan, persembahan apapun, atau yang ingin didoakan, tokonya mungkin dibuka atau ulang tahun dan seterusnya, boleh langsung menghubungi saya pribadi atau Olpi. Jikalau Bapak Ibu menginginkan pelayanan kami siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, karena memang tugas kami di tempat ini adalah untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, sebagai yang terakhir Bapak Ibu, pengumuman yang terakhir, kita berbahagia karena ada teman atau keluarga seiman kita yang juga berbahagia, yaitu Ibu Lisa
anak dari Ibu Meme, kita bersyukur bersama-sama. Nanti kita juga akan doakan bersama-sama. Dan kita juga berbahagia atas ulang tahun pernikahan dari Ibu Lin, mama daripada Bu Susan, dan juga ulang tahun pernikahan bagi Ibu Yuni. Dan kita akan nanti juga doakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, biarlah dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami seluruhnya, mulai dari pujian hingga pada firman ini, dan setelah firman kiranya semuanya berkenan di hati Tuhan, kiranya semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Berdoa ya Tuhan bagi Ibu Lisa yang sedang berulang tahun ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan memberkati dan kiranya boleh menjadi ibu rumah tangga yang baik, ibu yang mencintai keluarga, yang mencintai Tuhan dan yang mencintai sesama. Kiranya ya Tuhan Yesus, kehidupan daripada Ibu Lisa seluruhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya pertolongan, perlindungan, anugerah Tuhan melimpah bagi kehidupan Celisa. Bersyukur juga ya Tuhan bagi ulang tahun pernikahan daripada Ibu Lin dan Ibu Yuni. Bersyukur Bapa di surga, hamba berdoa, kami semua berdoa, kiranya di ulang tahun pernikahan ini Tuhan menambah-nambahkan kekuatan, Tuhan menambah-nambahkan kesehatan, Tuhan menambah-nambahkan anugerah Tuhan bagi kehidupan mereka Bapa di surga, sehingga mereka boleh kembali menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang semakin baik, keluarga yang semakin mencintai Tuhan, semakin diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, keluarganya ya Tuhan, pernikahannya semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, berdoa juga bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, jemaat GPT Lumajang maupun Jatiroto, kiranya Tuhan memberkati mereka semua di dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanannya. Tuhan memberkati. Bagi yang sedang bersedih hari ini atau mungkin sedang berbeban berat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan. Bagi yang hari ini mungkin lagi sakit, Tuhan kiranya memulihkan, Tuhan kiranya menyembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini segenap doa kami ya Tuhan. Berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian baik hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap semangat dalam melayani Tuhan, tetap semangat dalam mendengarkan firman Tuhan, tetap semangat dalam beribadah. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, minum vitamin dan minum air hangat. Nah Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan pujian. Lagu nomor 2 kita nyanyikan pujian. Satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali, pertemuan di udara. Oh senang sekali, satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali, pertemuan di udara. Oh senang sekali. Di seberang sana air mata lenyaplah, di seberang sana damai kekal. Tak ada susah di seberang sana. Sebab Yesus sertaku, sertaku selama-lamanya. Sekali lagi di seberang sana. Di seberang sana air mata lenyaplah, di seberang sana damai kekal. Tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Satu kali
muda. Hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali, pertemuan di udara. Oh senang, oh Yerusalem kota mulia. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Amin. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem kota mulia. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya. Saya rindu menyanyikan sekali lagi, oh Yerusalem kota mulia. Oh